Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas mengenai ArcCatalog dan SHP. ArcCatalog sendiri merupakan sebuah tools yang ada pada ArcGIS yang berfungsi untuk memanajemen data, mengatur, dan menentukan lokasi penyimpanan data-data sistem informasi geografis seperti SHP dan sebagainya. Pada ArcCatalog terdapat struktur folder yang sering disebut catalog tree, yang di dalamnya berisi folder connection, toolbox, database server, database connection, GIS server, dan sebagainya. Yang pertama ada folder connection, berfungsi untuk menghubungkan data spasial yang ada pada desktop ke ArcCatalog. Dan yang kedua ada toolbox, yang merupakan tools-tools yang terdapat pada ArcMap. Yang ketiga ada database server, yang berfungsi untuk tempat menambahkan sebuah data. Yang keempat ada database connection, yang berfungsi untuk menghubungkan database server. Dan yang kelima ada GIS server, yang berfungsi untuk mengkonekkan ke servis yang melayani ArcGIS spasial. Pada dasarnya, ArcCatalog ini memiliki fungsi yang sama dengan Windows Explorer, yaitu sebagai database. Hanya saja yang membedakan, ArcCatalog ini sistem database untuk ArcGIS, sedangkan Windows Explorer sistem database untuk Windows. Selain itu, di dalam ArcCatalog terdapat tools viewing data yang berfungsi untuk melihat tampilan data dalam bentuk large icon, list, details, dan thumbnails. Pada tampilan Windows ArcCatalog terdapat 3 option, yaitu Content, Preview, dan Description. Konten ini merupakan petunjuk dan keterangan yang mendeskripsikan lokasi data sistem informasi geografi yang ingin kita tampilkan. Lalu ada preview, yang merupakan tools di mana kita dapat melihat tampilan data SHP kita. Selanjutnya ada description, yang merupakan tools yang dapat menampilkan deskripsi SHP tentang skala dan koordinat dari sebuah SHP. Dalam ArcCatalog juga kita dapat membuat SHP atau save file. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan SHP adalah sebagai berikut. Setelah membuka ArcCatalog, maka akan muncul folder connection. Jika dalam folder connection tidak muncul folder yang diinginkan, maka harus menghubungkan folder yang kita inginkan dengan cara connect to folder. Maka akan muncul Windows Connect to Folder. Setelah itu, pilih folder yang diinginkan, lalu tekan OK. Kemudian kita akan membuat folder baru pada folder yang sudah kita hubungkan. Dengan cara klik kanan pada location folder, lalu pilih New, lalu pilih folder. Beri nama new folder misal dengan nama latihan SHP. Kemudian klik kanan dari folder latihan SHP dan pilih New, lalu Save File. Setelah itu akan tampil Windows Create New Save File. Pada kolom Name, berfungsi untuk memberi nama pada SHP, dan pada kolom Fitur Type, berfungsi untuk memilih jenis save file sesuai dengan kebutuhan, seperti polygon yang berbentuk area, biasa digunakan untuk mendigit bangunan, delineasi kawasan, batas administrasi, dan sebagainya. Lalu ada line yang berbentuk garis, yang biasa digunakan untuk mendigit jaringan jalan, jaringan sungai, jaringan irigasi, dan sebagainya. Lalu ada point yang berbentuk titik, yang biasa digunakan untuk toponimi. Kemudian terdapat kolom spatial reference,
yang digunakan untuk menentukan sistem koordinat SHP tersebut. Untuk mengatur sistem koordinat pada SHP, maka kita klik Edit, lalu akan muncul Windows Spatial Reference Properties. Maka akan muncul Sistem Koordinat Geographic Coordinate System atau GCS dan Projected Coordinate System atau PCS. Sistem koordinat GCS ini berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan PCS berdasarkan garis X dan Y yang dapat diukur jarak dan luasannya dengan satuan meter, sentimeter, kilometer, dan sebagainya. Dalam pembuatan SHP kali ini, kita menggunakan GCS dengan cara pilih Geographic Coordinate System, lalu pilih Word, lalu pilih WGS 1984, lalu klik OK. Setelah selesai membuat SHP, buka ArcMap yang sudah dimasukkan data citra dan SHP yang sudah dibuat. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan digitasi bangunan dengan menggunakan SHP Polygon dan digitasi jalan dengan menggunakan SHP Polyline. Untuk memberi nama bangunan pada SHP, maka harus membuat field terlebih dahulu. Dengan cara klik kanan pada SHP, lalu pilih Open Atribut Tabel. Setelah itu akan muncul tabel SHP tersebut. Kemudian klik tabel option dan pilih add field. Maka akan muncul Windows Add Field yang berisi kolom name, tipe, dan field properties. Kolom name ini berfungsi untuk memberi nama field, dan kolom tipe ini berfungsi untuk mengubah tipe dari field tersebut. Kolom tipe ini memiliki beberapa tipe dan kegunaan. Jenis short integer, long integer, dan double yang digunakan untuk mengisi angka, sedangkan jenis teks yang digunakan untuk mengisi huruf. Karena akan memberi nama bangunan, maka tipe yang dipilih adalah teks, lalu klik OK. Kemudian untuk memulai digitasi pada SHP, kita harus memunculkan toolbar editor terlebih dahulu dengan cara pilih Customize, Toolbar, lalu Checklist Editor. Untuk memulai editing, klik Editor, pilih Start Editing, lalu akan muncul Windows Start Editing, dan klik Continue. Kemudian kita harus memunculkan Windows Create Feature yang berfungsi untuk membuat bentuk pada SHP seperti persegi, lingkaran, dan poligon. Dan kita harus memunculkan Windows Attribute yang berfungsi untuk memberi nama feature yang sudah dibuat. Pada Windows Create Feature, pilih SHP yang akan dilakukan digitasi. Pada kali ini akan melakukan digitasi jalan terlebih dahulu dengan jenis line. Lalu, lakukan digitasi dengan mengikuti citra. Untuk menyelesaikan proses digitasi, dapat menggunakan cara klik kiri sebanyak 2 kali atau klik kanan, lalu pilih Finish Sketch atau dengan menekan F2. Setelah selesai mendigit, kita pilih atribut dan lalu beri nama jalan yang sudah didigit pada kolom keterangan.
Kemudian kita lanjutkan mendigit bangunan dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Setelah semua digitasi selesai, untuk menyimpan hasil digitasi dapat dilakukan dengan cara pilih editor, lalu pilih Save Edit. Untuk berhenti editing, pilih editor, lalu pilih Stop Editing.